Shalom semuanya. Sebelum kita memulai kita fokus kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Mari kita angkat pujian. Bila buka mata.
ada juga teman-teman kami yang belum bisa hadir, yang mungkin dalam perjalanan Bapak, bilang Tuhan yang campur tangan dalam hidup mereka Bapak. Berkati kami Bapak, berkati Bapak, dan jadikan kami terang Tuhan bagi kami, bagi anak-anak muda Tuhan ini di seluruh kota ini Bapak, seluruh kota Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Masih ada semangat dan sukacita hari ini. Masih ada sukacita di dalam ruangan ini. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kami, terima kuasa Tuhan.
kepada firman, lebih baiknya kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Nanti saya minta sedia Loren untuk bawakan persembahan. Kita akan lakukan pujian pekerjaan Kristus yang mulia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan tunduk kepala. Kita akan lakukan pujian Bapa, Ku datang dan berserah.
Tuhan pada saudara ini. Kesediaan boleh untuk bawa firman Tuhan pada saudara ini. Haleluya. Malam guys. Oh sore ya, masih sore setengah 6 ya. Puji Tuhan, apa kabarnya? Semua baik? Baik semua? Luar biasa. Kok anak muda masih aja lemes-lemes? Harusnya kan semangat kalau di gereja. Jangan cuma kalau di sekolah bisa teriak-teriak kenceng. Ya nggak berguna. Ya kan, kalau main bola, teriak, oh, kamu yang di sini. Atau kalau di gereja malu-malu buat Tuhan, ya, nanti upahnya nggak ada. Kalau buat Tuhan kita malu. Kita semua ini diciptakan oleh Tuhan, ya, ya, jangan buat Tuhan malu. Harus lebih semangat. Amin. Haleluya. Ya, Levi siap fokus. Oke, siap fokus. Di dunia ini ada kata positif dan negatif, benar? Apa om yang bohong? Benar, kasih benar. Ada yang positif, ada yang negatif. Semua senang dengar kata positif apa negatif? Senang kata positif. Iya. Ada lagi yang sebelah sini senangnya positif apa negatif? Bang tuh ngomong positif. Ya, semua hampir ya, semua senang positif kecuali kalau COVID. Nggak ada yang mau, udah deg-degan aja ya. Apalagi kalau segala penyakit lah pokoknya. Kalau udah penyakit ada yang mau, Bapak positif kena jantung. Wah, malah jadi semakin jantungan. Nggak ada yang mau kalau masalah penyakit. Tapi kalau yang lainnya, ya, mendengar hal-hal yang positif itu senang. Dan positif negatif itu bisa disatukan nggak? Bisa nggak? Ayo. Enggak. Ya, Bang Juna geleng-geleng. Semangat Bang. Enggak om. Itu. Ya, positif dan negatif itu nggak bisa disatukan. Kalian tahu baterai? Pernah pasang baterai di remote? Pernah? Kalian lihat apanya? Plus, minus. Minus sama plus. Ya, pasti min dan plusnya, benar kan? Supaya apa? Biar bisa dipakai. Ya, kayak
Aki motor, mungkin ada yang tahu aki motor Bang Untuk kayaknya yang tahu. Apa si Sinta pasti tahu ya aki motor ya. Itu ada plus dan min. Ya, kalau salah pasang, kalau di remote aja lah yang paling gampang, atau jam dinding, atau waker kalian, tahu waker? Oh, nggak punya kalian masih waker. Kalian semuanya ada di HP, ya. Walaupun sudah bunyi jam 5:30, yang bangun tetap mama, yang bangun tetap papa. Hehehe. Ada yang senyum melebar berarti terjadi. Ya, kalau positif dan negatif itu tidak bisa disamakan. Nah, semua orang senang dengan kabar tentang positif. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan juga pengen dengar, pengen mendapatkan hal-hal positif dari manusia. Saya ambil contoh gini, saya pernah dengar kalau nggak salah nih, kalau nggak salah, Maria si Hobi bilang, aku pengen banget sekolah di SMU Anjatan. SMK apa SMU? SMA. Iya kan SMA. Oh zaman itu SMU zaman itu ya. Sekarang SMA ya. Iya. Sekarang SMA ya. Oh kita SMU ya. Kita. Si Sinta SMU apa SMA? SMA udah ya. Itu pengen banget kan? Itu cita-cita. Nah kalau pas waktu nanti kelas 3 pas ada penjurusan ke sana dan mendapat surat selamat, ya pas banget buka pintu selamat, ada yang buka pintu, ya, ya selamat Maria Siumbi diterima di SMA Anjatan. Senang nggak? Senang dapat kabar kayak gitu, ya. Selamat Bang Arjuna, Bang. Kata ini Maria bilang ke Abang Arjuna, kata Bapak mau dibeliin sepeda baru. Loh, kalau kamu naik kelas 6, senang gak Bang? Dapat sepeda baru? Kan ada sepeda. Udah punya sepeda? Maunya HP baru ya? Maunya HP motor udah punya banyak, tinggal mini motor lah. Oh, ya satu-satu juga motor. Ya, nah, Tuhan pun sama pengen mendapatkan sesuatu yang positif, ya. Selamat datang, puji Tuhan, akhirnya doa tersampaikan gara-gara hujan. Ini janjian sama Kodoni, ya. Nah, Tuhan tuh mau, ya. Dan kalau kita mencatat, kita itu tidak boleh positif atau negatif. Pilih salah satu. Kalau kita mau mendapat hal yang positif, kita harus melakukan hal-hal yang positif. Apa negatif? Positif pastinya, ya kan? Dan begitu pun Tuhan. Tuhan mau kita memberikan yang positif, bukan yang negatif. Karena Tuhan itu tidak suka yang setengah-setengah, ya, yang nggak panas, nggak dingin. Namanya suam-suam kuku. Kalau zamannya Om katanya anget-anget tembelek ayam. Iya kan benar kan? Acai nggak tahu. Tapi dulu di belakang mainnya sama tembelek ayam. Punyanya Butati dan The Gang. Ya. Tuhan juga kasih lagi buka Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Aku tahu hidup positif karena 15 mencari. Aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, kalau Om ambil pekerjaanmu itu sekarang kalian pekerjaannya apa? Kalau yang jelas Angel bekerja, Kodoni bekerja, si Sinta bekerja. Nah yang lainnya sekolah. Tuhan, oh iya Bang Untung ya.
dilakukan di sekolah, ya, ya. Aku tahu loh, siapa yang ngomong? Tuhan. Aku tahu segala pekerjaan, aku tahu. Oh, ke sekolah atau tidak sekolah, ya. Aku tahu loh, kamu belajar atau tidak belajar. Aku tahu loh, kamu berdoa atau tidak berdoa. Cak, udah berdoa, udah be. Papinya iya, tahunya dia udah berdoa, nggak tahu. Tapi Tuhan tak tahu. Aku tahu loh, kalau kita nggak nurut sama orang tua, siapa? Tuhan tahu loh, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Saya kembalikan ke positif atau negatif. Kalau kalian langsung ambil yang positif, kalian akan mendapatkan yang positif. Kalau kalian yang ambil yang negatif, hidup kalian pun akan menjadi negatif. Yang lebih parah lagi, jadi, ya, lanjut 16. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kalau orang muntah berarti kan yang di dalam tidak enak, tidak panas, tidak dingin. Nah, yang saya maksud itu teman-teman sudah jadi orang Kristen, tapi masih suka ngerjakan yang negatif. Benar atau salah? Yang menjadi pertanyaan, banyak mana yang dilakukan? Yang positif apa yang negatif? Karena keduanya itu mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang. Ya, mencuri negatif apa positif? Negatif. Siapa yang suka mencuri? Mencuri hati. Mencuri hati itu mah beda. Tapi itu juga sama. Ya. Mencuri. Siapa yang suka bohong? Positif apa negatif? Kaca sama masih udah banyak yang angkat nih ya. Bertobatlah kalian ya yang masih suka bohong. Ya, saya ambil contoh begini. Ya, kalau yang suka bohong, misalnya saya bilang gini sama Maria, Maria, saya ambil contoh Maria aja lah. Tadi dia paling depan. Ya. Oh ini kan kanan, saya senang begini. Maria, soalnya saya ngebahas kaca. Biar yang lain nggak marah. Maria, jangan apa? Aca tuh suka nyontek. Aca nggak terima. Bener loh, Maria. Aca tuh suka nyontek. Kamu hati-hati ya. Nah, saya bisikin Maria seperti itu. Saya berkata seperti itu ke Maria. Yang ada di pikiran Maria apa? Saya juga bukan nyontek. Kalau itu memang yang jujur ya. Tidak. Pasti dia ada kepikiran, jangan deket-deket aja. Benar? Yang kedua, dia ada pikiran akan menghasut teman-temannya juga. Jangan deket-deket aja, karena suka main contek. Ya. Nah, tadi yang saya bilang, kalau kita itu pilih yang mana, negatif atau positif, karena keduanya mempengaruhi pikiran dan perilaku seorang. Otomatis kalau saya bilang ke Maria, Maria akan menjawab. Perilaku Maria ke Aca sudah berubah. Pikiran Maria ke Aca sudah berubah. Ya. Perkataan yang negatif itu akan berbahaya, tapi perkataan yang positif akan mengandung sesuatu yang luar biasa. Ya, teman-teman pernah dengar cerita atau kisah di Alkitab, atau pernah baca atau belum pernah baca kisah ini, yang dimana ada perkataan negatif, ada perkataan positif.
Ayo, kisah apa kira-kira? Ada yang tahu? Hadiahnya seterpin, disponsori Kodoni. Yang suka beli seterpin kan Kodoni. Ya, ada yang tahu? Yuk kita buka yuk. Bilangan 13 ayat 1 dulu. Ini kisahnya, ini ceritanya. Oh, di sini nggak ada perikopnya. Di situ di Alkitab ada perikop nggak? Maria dan Made dan Made. Ada perikopnya nggak sih? Judulnya apa? Itu kamu bahasa sehari-hari, beda dan bukan? Oh, bukannya? Apa? Nah, itu kisahnya, ceritanya. Tahu? Ceritanya kita buka ayat 25. Yuk, langsung aja biar cepat. Nanti kalian baca di rumah bilangan 13 sampai bilangan 14. Ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Musa menunjuk 12 suku, 12 pengintai untuk mengintai ke bangsa Kanaan, bangsa yang dijanjikan Tuhan untuk Israel. Nah, berapa hari? 40 hari. Berarti itu nggak ada berarti itu jauh. Nah, terus dan langsung ya. Udah selesai belum tadi saya? Dan langsung datang ya. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Lanjut. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu, dan inilah hasilnya. Ini yang berbicara ini 10 pengintai, ya, 10 pengintai. Kalau teman-teman baca ayat 27, itu apa yang kalian dapat? Ada yang kalian paham dari apa yang saya bicarakan? Jangan-jangan kalian berngawang-ngawang ke atas-atas. Yang saya ceritakan ini kalian paham? Mereka menceritakan kepada kami sudah masuk ke negeri itu, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu, dan inilah hasilnya. Berarti negeri itu negeri yang kaya, negeri itu negeri yang berlimpah-limpah susu, makanan itu pokoknya top. Itu perkataan positif apa negatif? Hah? Kabar baik apa kabar buruk? Kabar baik. Nah, waktu dibilang seperti itu, bangsa Israel sangat senang. Ya, seperti tadi yang saya bilang, Maria, engkau mendapat masuk SMA. Ya kan? Pasti senang. Nah, bangsa Israel pun dengan sukacitanya, ya, karena mereka sudah capek, mereka sudah tidak sampai berkeliling-keliling di padang gurun, ya, tanpa berhenti. Kalau Tuhan suruh jalan-jalan, kalau Tuhan suruh berhenti, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dan mereka tidak punya namanya kampung halaman. Siapa yang punya kampung halaman? Kamu punya? Punya. Itu punya. Arjuna nanti kalau kerja di Jakarta baru punya kampung halaman. Kalau saya belum punya kampung halaman, karena saya di sini terus. Jadi nggak ada istilah pulang kampung. Nah, bangsa Israel dengan senangnya mendapat kabar sukacita bahwa mereka akan mendapatkan bangsa yang kaya, bangsa yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Lanjut ayat 27, 28.
Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Dan juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Terus, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Nah, di sini mereka apa? Mendapat kabar yang baik atau buruk? Buruk. Kabar buruknya kenapa? Orang Amalek diam di sana dan mereka berkubu. Mereka sangat besar. Sedangkan bangsa Israel, bangsa yang baru keluar dari jajahan. Mereka belum bisa namanya perang, mereka belum bisa bikin pasukan, karena mereka dijajah, bukan bangsa yang besar. Maka takutlah mereka mendengar perkataan ini. Mereka mulai gelisah, ya. Kalau namanya bangsa bersekutu, berkubu, kalau satu bangsa diserang, yang bersekutu itu bantuin nggak? Belain nggak? Belain, benar? Yang suka main Mobile Legends, ya kan? Masih ada? Apa sudah bosan? Kalau temannya diserang, pasti tim kita ikut lagi bantuin. Nah, ini pun sama. Makanya bangsa Israel takut, gelisah. Kalau kita nyerang satu orang Amalek saja, nanti orang-orang yang lainnya akan menyerang mereka. Lanjut. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Lanjut, ada yang bisa bantu bacain? Ada yang mau? Kalau nggak ada yang mau, saya tunjuk mulai dari traffic. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat lagi menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Benar? Kan? 10 pengintai itu bilang semakin lagi lebih memberikan bangsa Israel semakin takut. Lanjut. Ciprolet. Juga menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang dicintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk dicintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kamu lihat di sana adalah orang-orang yang diikuti perawan. Ya, terima kasih. Semakin takut ada kanibalisme. Ya, akan lebih marah lagi mereka dan badannya besar-besar. Ini kalau perkataan negatif yang kita akan dapatkan. Ya, lanjut, pindah ke Kak Angel. Jangan marah-marah, mukanya biasa aja. Iya, lanjutin aja. Bilangan juga saya juga, untuk kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari kami seperti ular, dan juga mereka terhadap kami. Sudah punya pesimis, ya, dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari diri kami seperti belalang. Belalang Excel juga takut. Nah, bangsa Israel semakin
perkataan para pengintai ini. Apalagi yang ngomong ini 10 orang, ya. Sedangkan yang tadi yang ngomong kita bisa menyerang, kita bisa menduduki itu hanya Kaleb dan Yosua. 2 orang. Kalau di Indonesia saksi itu butuh berapa orang? Ada yang tahu? Teman-teman? 2. Doni, tahu kan? Saksi ada 2. Mau merit lagi bingung. Harus cari saksi. Saksi itu minimal 2. Ya, mau beli, jual beli tanah, jual beli mobil, jual beli rumah, jual beli apa aja. Bahkan pernikahan harus ada saksi. 2. Ya. Gimana? Sekarang ada 10 lawan 2. Yang menang siapa? 10. Kenapa berantem di situ? Boleh berargumen. Yang menang 10, pasti kalian pun sama dengan bangsa Israel. Ya, ada, waduh kok mau bantu mau pecah, dia ngomong banyak banget mau pecah, udah panik semua. Ada yang bilang yang orang BMKG ini jangan pecah, saya jamin cuma 1-2 orang. Percaya nggak? Enggak. Semua ngungsi. Apalagi hujannya nggak berhenti. Banjir. Tambah takut lagi. Nggak begitu juga anak. Bukan ada kan? Itu karena air sungainya yang meluap. Sungainya belum dibuka. Takut. Ya. Apalagi ini cuma 2 orang. Ya, nggak ada yang akan percaya. Sesuatu yang mustahil. Ya. Sesuatu yang tidak mungkin. Ya, mayoritas lawan minoritas. Di mana-mana mayoritas yang berkuasa. Di mana-mana yang besar berkuasa. Tapi gajah pun bisa mati gara-gara semut. Kalau semutnya seton, masuk kuping. Nah, ini nih bangsa Israel. Ya, kalau sudah dapat kabar yang tidak mengenakan, sudah langsung bersungut-sungut, sudah langsung marah-marah. Siapa di sini yang masih sungut-sungut? Masih marah-marah, disuruh orang tua. Sampai kayak dulu, dikopol baik. Angkat tangan dulu. Hah? Iya, dia udah dari tadi kayak ngangkat tangan, dia mah ke gereja tuh kayak pengakuan dosa. Jujur dia mah pokoknya. Ya. Kalau udah namanya dapat masalah, bangsa Israel itu bersungguh-sungguh. Ya, mulai dari mereka tidak makan daging, mulai mereka dari kehausan. Akhirnya disuruh orang tua masih bersungguh-sungguh. Gimana kalau disuruh Tuhan? Masih sungguh-sungguh enggak? Enggak. Enggak sungguh-sungguh, kok enggak dilakukan, enggak dijewer, enggak dimarahin. Kalian enggak doa, dimarahin. Kalian enggak baca Alkitab, dimarahin sama Tuhan? Enggak. Tuhan enggak langsung marahin kita. Kalau apa yang Tuhan mau, Tuhan suruh. Ya. Bangsa Israel bersungguh-sungguh, bahkan mereka berkata, kami akan mati dan anak dan istri kami akan menjadi tawanan. Masih baik kami mati di Mesir, ada kuburannya. Kalau di sini kuburannya di mana? Di padang gurun. Itu pun kalau nggak dimakan binatang buas. Ya. Bahkan mereka
mentang-mentang Tuhan mau mengganti Musa sebagai pemimpin, mereka mau pulang aja ke Mesir. Nah, ini nih, mereka lupa kalau mereka itu punya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang punya mujizat. Tanpa mereka berusaha loh, bangsa Israel itu benar-benar loh, enak pokoknya, nggak ada usahanya dikasih mujizat. Ya, pengen tiang awan, kepanasan dikasih tiang awan biar adem. Malamnya kedinginan, kegelapan dikasih tiang api. Apa mereka bikin api? Enggak. Apa mereka bikin apa? Enggak. Itu namanya mujizat. Sesuatu yang tidak bisa kita usahakan. Kalau kita usahakan namanya rezeki. Engkau pintar, engkau belajar tekun-tekun, engkau jadi training satu, itu namanya rezeki. Tapi kalau mujizat yang kita nggak usahakan, bahkan kita nggak tahu menau, Tuhan sedia pukul otak. Bahkan kalau dibilang bangsa Israel ini belum tentu menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi karena janji Tuhan kepada bangsa Israel yang akan membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Mereka minta daging, dikasih burung, gak usah nembak, langsung burungnya bluk 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 bluk. Luar biasa kan? Mereka hausan, dikasih air, airnya benar-benar enak, jernih. Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Ayo lanjut, Maria. Kamu dari dulu. Hah? Kamu dari dulu. Oh, kamu dari dulu ya. Ini lah kau. Senangnya kau aja lah. Nah, SSM di mana yang berkata Tuhan negeri yang kami lalui untuk dicintai itu adalah luar biasa baiknya. ya pindah. Bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ya, lanjut. Siapa? Bang Teguh. Bang Utong. Jadi Bang Utong. Lanjut. Oh, 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita terlena, yang melindungi mereka dan meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Amin. Terima kasih. Ini perkataan apa? Positif apa negatif? Bang Arjuna berarti menyimak. Positif. Yang lainnya main HP sama ngelamun. Ya, ya betul. Ini orang yang hidup positif. Dan kabarnya yang berkata ini, kalau teman-teman baca pasal 14, yaitu Yosua dan Kaleb. Inilah orang yang hidup positif karena beriman. Karena Yosua dan Kaleb sudah melihat mujizat-mujizat yang terjadi, bahwa Tuhan akan membela mereka. Ini tindakan positif dari Yosua dan Kaleb. Tetapi bangsa Israel tetap aja ngeyel, bahkan mau melempari kedua mereka dengan batu. Ya, sampai kemuliaan Tuhan datang langsung ke bangsa Israel dan langsung berkata akan membinasakan semua bangsa Israel. Tapi karena Harun dan Musa sujud menyembah kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan,
Dan mereka berkata apa? Kalau engkau membinasakan semua bangsa ini, apa kata bangsa-bangsa lain bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang tidak punya kuasa, Tuhan yang hanya membinasakan umatnya. Sambil dia sujud, sambil dia minta ampun, engkaulah yang mulia, engkaulah yang panjang sabar, penuh dengan kasih. Ya, Bilangan 14 ayat 17 sampai 18. Bang Junat. Ayat 17 terus. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kufirmankan. Ini Musa yang berkata. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan nuntut Musa itu bahwa Tuhan itu besar. Lanjut ayat 18. Nah ini Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. terima kasih. Bagus tuh bacanya. Ya, salam pembawa berita, Kompas TV. Kembali ke firman. Nih, Musa dan Harun ini benar-benar minta ampun. Tuhan itu panjang sabar dan kasihnya berlimpah-limpah. Ia mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran, tetapi tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ya, Tuhan panjang sabar dan penuh kasih. Tetapi kalau kita berbuat dosa dan dosa terus, ada hukumannya. Ya, diampuni, tapi kita harus siap menghadapi hukuman dari Tuhan. Saya nggak tahu hukumannya apa. Ya, saya pernah jadi ingat langsung terlintas. Saya pulang ke Jogja pas Desember. Itu karena teman-teman kos ngajakin ke Bali gratis. Cuma ongkos bis aja dari Jogja ke Bali. Makan apa pokoknya gratis. Dengan semangat 45. Kan di sini nakalnya 22. Ya, 22 malam itu apa 24-nya saya pulang itu. Pokoknya 24 malam. Ya, nggak ada tiket nggak kayak sekarang. Tiket itu susah banget. Dan kebetulan ada yang orang kaya lah di sini Aulis nembak kereta bisnis. Cuma saya apa ya ini lupa ya. Pak Fajar Utama apa itu? Nah, bukan nembak dulu, nembak tuh nyetok. Beli tiket dadakan, tapi orang banyak, istilahnya nembak, ya, bukan beli nembak, gitu ya. Nah, saya ikut bayarnya dulu kalau masalah berapa ya, 50 100, sedangkan kalau yang biasa, saya naik kereta itu 14.000 dari Aulis sampai Jogja, jam 10 pagi sampai jam 10 malam nyampainya, enak, tenang. Nah, 24 malam itu malam Natal berarti. Saya pulang ke Jogja karena 25-nya habis Natalan malamnya berangkat. Ternyata saya ditinggal. Saya ditinggal teman-teman. Semua pulang di kos, semua bapak kos dan ibu kos. Mau balik lagi, nanti dimarahin sama opa. Pulang balik baik, buang-buang duit. Gak balik lagi, gimana rasanya? Dan malam tanggal 25 itu galau dan campur malam. Teman-teman tahu, seumur hidup tanggal 25 itu saya udah Natalan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengampuni saya minta ampun.
Saya sampai pokoknya udahlah minta ampun ke Tuhan sampai di gereja. Tuhan minta ampun. Tadinya saya pikir gini, kan karena nyampenya itu kereta itu pagi, saya pikir nanti saya mau ibadah Natal itu malam. Ternyata malamnya hujan besar. Dan di gereja lokal saya itu nggak ada, adanya pagi jam 10. Sedangkan kereta kalau nggak salah ya benar, nyampe Jogja itu jam 7 pada udah ngantuk banget. Itu berdiri dari Hauglis sampai Jogja, duduk di kamar mandi demi mau naik ke Bali gratis. Sampai saya beli rokok dan kopi, bukan beli rokok, tapi buat dibakar taruh di kamar mandi biar nggak bawa pesing. Sama beli koran. Tadinya nggak ada yang mau loh. Ingat jadi ini saya memori saya balik lagi. Nggak ada yang mau. Semua di tengah-tengah sama di pintu. Masuk pintu aja udah saya badan gede didorong-dorong. Masuk aja, masuk aja mas. Nah saya ingat sekali saya beli kopi kapal api nggak diseduh. Terus saya beli rokok 2 bakar. Ya minta yang situ kan nggak mungkin orang baru kenal dipintain. Ya bisa digabung. Saya bakar koran saya sebar di kamar mandi. Kan kamar mandinya kalau bisnis itu WC-nya apa? Ya memang gak ada air sih. Maksudnya itu proses duduk, udah proses duduk. Jadi mending. Jadi ada bisa duduk. Tapi semua saya kasih koran. Jadi kan nggak basah. Tapi bawa besinya aduh luar biasa. Saya bakar rokok 1 taruh itu biar bau rokok sama kopi hitam. Tadinya saya sendirian, tiba-tiba ada yang ngomong, Mas ikutnya mas, capek dia duduk. Lama-lama kita satu kamar mandi itu 3 orang atau 4 orang. Jadi kalau kereta lagi berhenti dulu kan 2 jalur, 1 jalur. Kereta itu suka berhenti di mana, keluar semua dari gerbong. Nah itu sengsaranya naik kereta zaman dulu. Nah saya nggak ibadah Natal karena hujan besar. Hukumannya apa? Saya jatuh dari motor. Jogja. Aja nggak tahu, semua juga nggak tahu. Saya nggak cerita karena itu salah saya. Saya jatuh dari motor Blosor. Itu kejadiannya di Januari. Saya tuh apa? Salah saya apa? Oh iya Tuhan marah sama saya nggak ibadah. Nah Tuhan mengampuni saya, tapi ada hukumannya. Bukan Tuhan mencelakakan, tapi mengingat bahwa Tuhan tuh sayang sama saya. Tapi kenapa kamu meninggalkan saya? Ya. Bilangan 14 ayat 36 sampai 38. Dikit lagi kok. Ini ayat terakhir. Ya. 36. Pindah ke Sinta. Bilangan 14 ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Terus pindah kaca 37. Orang-orang itu mati karena Tuhan. Terus lanjut 38. Tetapi yang tidak itu dari orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya, tetapi yang tinggal hidup siapa? Orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ya. Semua yang 10 orang itu dan gengnya itu tewas binasa. Seangkatan mereka itu tewas binasa. Hanya angkatan atau seumur dengan Yosua bin Nun dan Kaleb yang akan hidup dan masuk ke tanah perjanjian, menjalankan hidup positif seperti Kaleb dan Yosua, ya, membawa kabar perkataan yang positif. Itu akan menyelamatkan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita. Bukan sekedar Yosua dan Kaleb ini sebagai wakil dari sukunya, ya. Bukan sekedar itu,
Orang yang dipilih itu berarti orang yang bodoh, orang yang pintar? Orang yang pintar, mewakili, ya, bukan untuk dibinasakan. Kalau yang dibinasakan yang bodoh aja. Enggak, dia orang yang pintar, orang yang cakap, ya, yang dipilih oleh para suku-suku. Perkataannya, tingkah lakunya, gesturnya, ya, menyenangkan. Tidak suam-suam kuku, kadang baik, kadang jahat, kadang menyenangkan, kadang nyebelin. Ada? Enggak. Yosua dan Kaleb ini orang yang benar-benar menyenangkan. Makanya mereka dipilih, bukan hanya pintar, bukan hanya cakap, tapi mereka bisa membawa kehidupan mereka menjadi wakil bagi suku mereka. Dan yang paling utama, mereka taat kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Kalau kalian pintar, kalian sukses, tapi kalau kalian tidak taat sama Tuhan, saya nggak bisa bilang apa-apa. Karena nanti akan kalian yang sendiri merasakan apa yang Tuhan akan pegang, apa yang Tuhan akan lakukan kepada orang-orang yang tidak taat sama Dia. Salah satunya jadi contohnya apa? 10 pengintai itu dibinasakan karena mereka tidak punya kehidupan yang positif, yang beriman. Ya, Yosua itu punya iman yang kuat karena dia melihat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan. Maka kehidupannya menjadi positif. Kalau teman-teman yang masuknya hanya dunia ini, TikToknya lagi TikTok joget-joget, TikToknya lagi TikTok game. Tapi kalau TikToknya TikTok firman Tuhan, potongan firman Tuhan, potongan lagu, potongan kata-kata Alkitab, yang saya yakin engkau akan semakin beriman kepada Tuhan dan hidupmu akan semakin menjadi positif. Hidupmu akan menyenangkan bagi manusia juga bagi Tuhan. Engkau sebagai pelajar, belajarlah dengan tekun, rajin. Apalagi? Ada lagi selain itu? Belajar dengan tekun, rajin, tidak bolos sekolah. Engkau yang sebagai pegawai, ringan tangan, jangan hitung-hitungan masalah pekerjaan. Ya, jangan hitung-hitungan masalah apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak dikerjakan. Jujur, tepat waktu. Itu kehidupan yang positif. Dan sekarang buat kita semua anak-anak Tuhan, apa yang kita lakukan untuk kita hidup positif? Berdoa dengan tekun, dengan rajin, ibadah ke gereja, melayani, jadi saksi. Udah doa di sekolah masing-masing? Dan di tempat kerja? Doni sudah? Doakan dong. Kalau ketemu Joshua, doakan Joshua. Jangan malu-malu dalam hatimu aja, Tuhan sahabatku ini kau pegang, kau jamah, kau lawat. Amin. Ketemu besok doain lagi sama. Jangan kau bertobat lagi, aku mau doain. Engkau yang jamah, ya. Engkau yang itu apa? Engkau yang melawat, ya. Jangan temanmu yang beda agama, kamu harus engkau doakan, beri mereka kesehatan, berikan mereka juga hikmat. Terutama kami mau mereka mengenal Engkau Tuhan melalui dari kami. Kalau kalian di sekolah tidak menyenangkan, bagaimana mereka mau mengenal Tuhan Yesus? Betul? Ya, kalau kalian yang menyebalkan, bagaimana mau jadi saksi? Mungkin kalian tidak pintar di sekelas atau di sekolah, cukuplah. Tapi kalau kehidupan kalian menyenangkan, positif dalam perkataan, tingkah laku, saya jamin kau bisa menjadi saksi.
Amin. Kasih siap menjadi saksi, siap membawa teman-temannya. Temannya orang segereja sini om. Ya, saya udah pemain musik. Kita akan angkat pujian dan pengasihan. Kita naik. Kerjakan apa yang kita kerjakan saat ini, ya. Hiduplah teman-teman menjadi hidup yang positif. Ya. Jangan kau ke gereja tapi kau masih melakukan
mulia. Lanjutkan rencana-Mu yang penuh dengan kemenangan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Untuk Tasya Tuhan, untuk Made, untuk Maria Tuhan, untuk Jeffrey, untuk Angel, untuk Floren, untuk Revi Tuhan, untuk Kasih, untuk Arjuna, untuk Tuhan, untuk Handoko, untuk Cisinta, untuk Doni Tuhan, bahkan untuk kami seisi pastori Tuhan. Lanjutkan pekerjaan dalam hidup kami, lanjutkan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Kami terbuka menerima proses yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami dengan benar sesuai dengan firman-Mu, ajar kami berubah Tuhan. Mungkin kami tidak bisa mengendalikan emosi kami tidak bisa mengendalikan diri kami, tetapi Allah yang Maha Dahsyat, Roh Kudus memimpin kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik, orang-orang yang baik, dan kemudian hari akan menjadi orang-orang yang berguna. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu pada jaringan sudah Tuhan pakai menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Engkau akan memberkati hidupnya, Engkau akan memberikan kekuatan, kesehatan, Engkau memberikan berkat-berkat yang melimpah Tuhan, berkat daripada Tuhan, urapan yang baru. Engkau memberkati istri dan anak-anak, memberkati usaha pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Di dalam nama Yesus dibuat berhasil, karena Tuhan Maha Dahsyat yang mengasihi kami semua. Kalau sebentar saja Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing, Tuhan beserta dengan mereka, dan mereka boleh ada dalam keadaan damai sejahtera, dan mereka boleh selamat sampai ke rumah mereka masing-masing, dan mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan, kita terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pemuda yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.